Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di mata kuliah Kimia Pangan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang karbohidrat dalam bahan pangan. Nah, karbohidrat pada tumbuhan itu bentuknya dalam bentuk glukosa yang disintesis dari karbon dioksida atau CO2 dan air melalui proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk pati dan selulosa. Nah, binatang akan mensintesis karbohidrat dari lipid, gliserol, dan asam amino. Nah, akan tetapi derivat karbohidrat yang digunakan oleh binatang ini berasal atau diambil dari tanaman. Glukosa bisa diabsorpsi langsung dalam aliran darah dan gula dan kemudian akan diubah menjadi glukosa dalam liver, sehingga glukosa itu merupakan salah satu jenis karbohidrat yang sangat penting. Nah, jadi sebenarnya apa sih definisi dari karbohidrat? Jadi, rumus atau senyawa dari karbohidrat adalah CX-H2OY atau CN, H2N, dan ON. Jadi, C artinya adalah karbon, H2O adalah air. Jadi, karbohidrat adalah senyawa yang terbentuk dari karbon dan air. Nah, jadi pengertian karbohidrat itu sebenarnya apa sih ya? Jadi karbohidrat merupakan senyawa yang berasal dari polyhidroksialdehid. Jadi berasal dari unsur hidroksi dan aldehid. Aldehid itu gugusnya apa? C, H, dan O. Kalau hidroksi gugusnya adalah OH. Jadi senyawa karbohidrat itu berasal dari polyhidroksialdehid atau polyhidroksiketon. Keton itu senyawanya apa? Gugusnya adalah CO. Jadi karbohidrat itu merupakan senyawa yang apabila kita hidrolisis akan menghasilkan polyhidroksialdehid atau polyhidroksiketon. Nah, di alam karbohidrat ini berada pada berbagai jenis bahan makanan. Ada di singkong, ada di tebu, ada di kentang, ada di beras, biji-bijian, millet, sayur, dan buah. Itu merupakan beberapa sumber karbohidrat yang ada di alam. Nah, ini contoh-contoh olahan dari karbohidrat yang sering kita temukan sehari-hari. Mulai dari roti yang berasal dari gandum, kemudian ada produk makanan tradisional seperti cenil, kemudian pasta, coklat, dan aneka minuman manis yang mengandung glukosa. Nah, pertanyaannya, adakah karbohidrat pada daging? Jawabannya adalah ada. Karena apa? Sebagai sumber utama energi pada mamalia, glukosa ini dapat disintesis menjadi glikogen sebagai cadangan makanan, ribosa, deoksiribosa pada asam nukleat, galaktosa pada laktosa susu, serta glikolipid dan kombinasi dengan protein yang kita sebut dengan glikoprotein dan proteoglikan. Jadi karbohidrat itu merupakan salah satu makromolekul yang penting bagi kehidupan manusia. Karbohidrat sendiri menyumbang sekitar 70-80% sumber energi untuk aktivitas manusia.
Nah, konsumsi rata-rata dalam sehari itu biasanya sekitar 65%. Dan tentu saja tadi kan karbo ada di tanaman karena 90% komponen penyusun tumbuhan adalah karbohidrat. Nah, untuk klasifikasi atau penggolongan karbohidrat itu ada 4 macam, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Mono artinya satu, jadi karbohidrat yang berasal dari satu jenis gula sederhana. Kalau yang disakarida terdiri dari 2 gula sederhana, sedangkan kita sebut sebagai oligosakarida kalau dia berasal dari 2 sampai 10 monosakarida, sedangkan polisakarida itu adalah jenis karbohidrat yang apabila dihidrolisis dia mempunyai lebih dari 10 unit monosakarida. Nah, sekarang kita masuk ke materi monosakarida. Jadi monosakarida tadi kan jenis karbohidrat yang terdiri dari satu jenis gula sederhana. Jadi dia tidak bisa dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana lagi. Yang artinya jenis monosakarida itu merupakan jenis karbohidrat yang bisa langsung diserap oleh tubuh kita, tidak perlu dipecah-pecah oleh enzim. Nah, berdasarkan gugus fungsinya, nanti jenis monosakarida ini ada 2 macam, yaitu aldosa yang merupakan gugus aldehid dan ketosa yang merupakan gugus keton. Sedangkan berdasarkan jumlah atom karbonnya nanti ada 4 jenis, yaitu triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Nah, yang triosa, kenapa disebut triosa? Karena dia ada atom C-nya berjumlah 3 yang termasuk dalam golongan triosa yang mengandung gugus aldosa, contohnya adalah gliserosa, dan yang mengandung gugus ketosa adalah dihidroksiaseton. Kalau yang tetrosa disebut tetrosa karena C-nya ada 4. Contohnya apa? Contohnya yang mengandung gugus aldosa adalah eritrosa, dan yang mengandung gugus keton adalah eritrolosa. Ada lagi namanya pentosa karena mengandung C-nya ada 5. Nah, contohnya apa? Yang mengandung gugus aldosa disebut dengan ribosa, dan yang mengandung gugus keton kita sebut dengan ribulosa. Sedangkan kalau jumlah atom C-nya ada 6, kita sebut dengan heksosa. Yang termasuk dalam heksosa ini yang mengandung gugus aldehid adalah glukosa, sedangkan yang mengandung gugus keton atau ketosa adalah fruktosa. Nah, sekarang kita ingin tahu nih klasifikasi tadi monosakarida. Nah, perbedaannya sebenarnya ada di mana toh? Nah, yang pertama adalah aldosa. Aldosa berarti dia mengandung gugus aldehid yaitu C, H, dan O. Di manakah gugus aldehidnya adalah yang ada yang di paling atas, yang ada warna birunya itu gugus aldehid. Kalau yang warna hitam ini apa? Gugus polihidroksi atau gugus alkohol. Kenapa? Karena ada OH-OH-nya. Makanya disebut aldosa. Bedanya apa? Yang di sebelah kanannya ini adalah kita sebut dengan ketosa. Kenapa ketosa? Karena di sini ada gugus keton yaitu C-2O yang berwarna pink. Makanya dinamakannya ketosa. Nah, kalau yang ketiga, di sini kan ada gugus aldehid juga pada C nomor 1 yaitu C, H, dan O. Kemudian di sini ada 4 karbon C, 1, 2, 3, 4. 4 itu namanya tetra. Makanya untuk penamaannya disebut dengan aldotetrosa atau aldehid tetraglukosa. Jadi aldotetrosa. Bedanya sama yang di sebelah kanannya lagi merupakan
ketopentosa. Kenapa ketopentosa? Karena di sini ada gugus keton pada atom C nomor 2, yaitu C strip 2O, kemudian ada berapa atom C-nya? Ada 5. Karena atom C-nya 5, kita sebut sebagai keton. Sebagai penta, kemudian karena ada gugus ketonnya, maka disebut dengan ketopentosa. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis monosakarida. Jadi nanti monosakarida ini ada yang D, ada yang L. Nah, bedanya apa? Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada 5 atom C. Nah, di sini ada di bagian gugus yang tengah, yaitu gugus yang 2, 3, dan nomor 4 ini kita sebut dengan C chiral. Kenapa C chiral? Karena dia mengikat 4 gugus yang berbeda. Misalnya ini yang C nomor 2. Dia mengikat H, mengikat OH, mengikat yang C nomor 1, CHO, dan mengikat gugus besar atau hidroksi di bawahnya. Kemudian yang nomor 3 nih, atom C nomor 3 ini mengikat gugus H, OH, kemudian gugus polihidroksi di atasnya dan gugus polihidroksi di bawahnya. Nah, kemudian yang keempat, C chiral yang terbesar. Nah, di sini kita lihat bahwa atom C-nya ini mengikat gugus besar di atasnya, mengikat H, mengikat OH, dan mengikat gugus di bawahnya. Nah, untuk membedakan apakah dia D atau L, kita lihat pada OH-nya. Jadi kalau OH-nya di kanan, kita sebut dengan D. Kalau OH-nya di kiri, kita sebut dengan L. Jadi penamaannya adalah D. D, aldo karena mengandung gugus aldehid yaitu C, H, dan O. Dan karena C-nya ada 5 makanya pentosa. Jadi namanya D-aldopentosa. Sama halnya dengan yang di sebelah kanannya. Kita sebut L karena gugus OH-nya itu ada di sebelah kiri. Kemudian keto karena mengandung gugus keton yaitu C dan O. Kemudian karena ada 6, makanya kita sebut dengan heksosa. Maka penamaannya adalah L-ketoheksosa. Nah, sekarang kita masuk pada formulasi untuk proyeksi Fischer dan proyeksi Haworth pada monosakarida. Jadi, kalau yang sebelah kiri kita sebut dengan proyeksi Fischer. Nah, kalau mau diubah jadi proyeksi Haworth, maka kita harus memutarnya 90 derajat ke kanan. Jadi nanti jadinya yang seperti yang di gambar kedua. Maka nanti akan berbentuk seperti proyeksi Haworth. Nah, di sini gambarnya adalah piranosa. Kenapa ada disebut piranosa? Karena dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdiri dari 6 atom C. Nah, dia ada gugus hidroksi alkohol pada atom C nomor 5 dan gugus aldehid yaitu CO gitu ya, pada atom C nomor 1. Nah, D-glukosa ini bisa membentuk D-glukopiranosa apabila dia berubah menjadi proyeksi Haworth dengan membentuk 2 isomer yaitu alfa dan beta. Penamaan dia alfa atau beta itu tergantung pada gugus hidroksi atau gugus OH yang di sebelah kanan atas yang saya beri warna merah. Jadi kalau gugus OH-nya ini di bawah bidang cincin, makanya disebut alfa D-glukopiranosa ya. Kalau dia di bawah di atas bidang cincin, maka disebut sebagai beta D-glukopiranosa. Nah, pada monosakarida ini juga ada yang kita sebut dengan namanya epimer. Epimer merupakan 2 jenis
gula atau monosakarida yang memiliki perbedaan hanya pada satu atom karbon yang spesifik. Misalnya ini, ada digalaktosa sama diglukosa. Perbedaannya di mana? Hanya di atom C nomor 1, 2, 3, atom C nomor 4. Jadi kalau yang diglukosa gugus OH-nya di sebelah kiri, digalaktosa gugus OH-nya di sebelah kiri, yang diglukosa gugus OH-nya di sebelah kanan. Itu udah beda nama menjadi digalaktosa dan diglukosa. Nah, bedanya sama D-manosa apa? Bedanya diglukosa sama D-manosa sama, letaknya hanya ada di atom C nomor 3. Nomor 2 ya. Jadi yang kalau D-manosa ini OH-nya di sebelah kiri, kalau D-glukosanya OH-nya di sebelah kanan. Jadi dengan hanya memiliki perbedaan pada satu atom karbon spesifik, penamaannya pada monosakaridanya pun juga akan berbeda. Nah, ini merupakan beberapa jenis monosakarida yang sering ada di bahan makanan. Yang pertama adalah glukosa. Glukosa adalah gula sederhana yang paling dapat diabsorpsi oleh tubuh. Glukosa ini nama lainnya adalah heksosa atau C6H12O6. Nah, di manakah sumber glukosa bisa didapatkan? Bisa pada produk-produk seperti glukolin yang ada di apotik. Kemudian galaktosa merupakan jenis monosakarida yang paling banyak terdapat pada susu. Yang ketiga adalah fruktosa. Jadi fruktosa ini jenis monosakarida yang paling banyak kita temukan pada buah-buahan dan juga paling banyak ditemukan pada madu. Nah, untuk fruktosa ini rumusnya hampir mirip dengan yang glukosa, yaitu C6H12O6. Nah, untuk tingkatan kemanisan dari monosakarida ini adalah yang pertama adalah fruktosa, kemudian atasnya lagi baru glukosa, paling manis adalah fruktosa, kemudian glukosa, silosa, dan galaktosa. Jadi yang paling nggak manis adalah galaktosa, yang paling manis adalah fruktosa. Jadi fruktosa ini jenis monosakarida yang paling manis. Kemudian ribosa. Ribosa mempunyai rumusnya, unsurnya C5H10O5 golongan pentosa. Ribosa ini merupakan komponen RNA yang berperan dalam transkripsi genetik yang nanti berhubungan erat dengan deoksiribosa yang merupakan komponen dari DNA. Nah, untuk nanti mata kuliahnya di selanjutnya yang berhubungan dengan DNA dan RNA. Jadi kita tahu paling tidak kalau ternyata DNA itu juga terbentuk dari ribosa atau jenis monosakarida selain juga terbentuk dari protein. Yang kelima adalah silosa. Silosa merupakan jenis monosakarida yang mengandung 0 kalori per gram. Di manakah sumber silosa? Biasanya ada pada jerami dan serat nabati. Silosa ini biasanya nanti akan digunakan sebagai pemanis ketika kita ingin menurunkan berat badan. Yang keenam adalah arabinosa atau pektin. Jadi arabinosa itu merupakan kristal putih yang larut dalam air dan gliserol, tetapi dia ini tidak larut pada pelarut nonpolar seperti alkohol dan ether. Di manakah sumber dari arabinosa atau pektin itu biasanya ada pada buah plum dan di getah ceri. Dengan rumus kimianya adalah C5H10O5. Jadi arabinosa atau pektin ini merupakan golongan pentosa. Nah, yang kedua kita masuk ke golongan disakarida. Jadi disakarida merupakan jenis karbohidrat yang terdiri dari dua molekul
monosakarida yang terikat dengan yang kita sebut sebagai ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik merupakan ikatan yang menghubungkan dua jenis monosakarida dengan cara proses kondensasi gugus hidroksil pada atom karbon nomor 1 dengan gugus hidroksil pada nomor 2, 4, dan 6. Jadi ikatan glikosidik pada disakarida biasanya pada atom 1/4, 1/6, atau 2/1, atau 1/4, seperti itu. Nah, untuk disakarida ini contoh jenisnya adalah maltosa, di mana terdiri dari glukosa dan glukosa, kemudian selobiosa juga terdiri dari glukosa dan glukosa, kemudian gentobiosa, sukrosa yang terdiri dari glukosa dan fruktosa, kemudian laktosa terdiri dari glukosa dan galaktosa, dan trehalosa yang terdiri dari 2 molekul glukosa. Nah, kalau yang maltosa ini dia terdiri dari 2 molekul glukosa ya. Kemudian ikatannya merupakan ikatan alfa glikosidik karena OH-nya di bawah. Nah, hidrolisis 1 molekul maltosa ini akan menghasilkan 2 molekul D-glukosa. Maltosa ini termasuk ke dalam golongan gula pereduksi karena dia ada gugus hemiasetal. Apakah itu gugus hemiasetal? Adalah gugus yang mengandung unsur COC dan COH. COC, COH-nya di sebelah mana yang saya beli lingkaran warna merah. Nah, karena si maltosa ini merupakan gula preduksi, nanti kalau kita uji menggunakan uji Benedict dan Tollens, maka akan menghasilkan uji positif dan membentuk namanya endapan merah bata. Untuk maltosa ini, dia memiliki dua bentuk anomerik, yaitu alfa maltosa dan beta maltosa, yang berarti artinya dia bisa mengalami mutarotasi. Nah, sekarang kita masuk ke sukrosa. Jadi, sukrosa itu berasal dari alfa D glukosa dan beta D fruktosa. Kenapa namanya alfa D glukosa? Karena OH-nya ada di bawah. Beta D fruktosa karena OH-nya ada di atas gitu ya. Nah, rumus molekul dari sukrosa ini adalah C12H22O11. Sukrosa ini bila kita hidrolisis nanti akan menghasilkan 1 molekul sukrosa dan hidrolisis 1 molekul sukrosa ini akan menghasilkan 1 mol D-glukosa dan 1 mol D-fruktosa. Nah, sukrosa ini termasuk ke dalam gula non-preduksi. Kenapa? Ya karena dia tidak mempunyai gugus hemiasetal, yaitu gugus yang ada COC dan COH. Jadi dia hanya ada gugus asetal. Yang manakah gugus asetal yang saya beri tanda warna merah? Jadi C, O, dan C gitu ya. Jadi, karena dia tidak punya gugus hemiasetal, nanti ketika dia direaksikan dengan Benedict dan Tollens, maka nanti dia memberikan hasil uji yang negatif. Nanti saya terangkan di minggu depan apa itu uji Benedict, apa itu uji Tollens. Nah, sukrosa ini juga tidak bisa mengalami namanya mutarotasi. Apa itu mutarotasi? Jadi alfanya jadi beta, betanya jadi alfa. Jadi dia hanya bisa kalau alfa ya alfa, beta ya beta. Nah, di laktosa ini biasanya berada pada produk susu ya. Tetapi laktosa ini atau jenis karbohidrat laktosa ini biasanya itu ada beberapa yang tidak toleransi terhadap laktosa sehingga timbul namanya laktosa intolerance. Jadi
ada jenis karbohidrat yang memang ada beberapa anak-anak atau mungkin usia dewasa yang tidak mempunyai enzim untuk memecah laktosa, sehingga ketika mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung laktosa, maka dia akan mengalami diare karena tidak bisa dicerna menjadi glukosa dan galaktosa. Makanya biasanya pada anak-anak kalau misalnya ada lactose intolerance atau tidak bisa mencerna laktosa, biasanya diganti dengan susu free lactose atau penggantinya menggunakan susu kedelai. Nah, yang ketiga jenis karbohidrat adalah yang kita sebut dengan oligosakarida. Jadi, oligosakarida ini merupakan hasil kondensasi dari 2 sampai 10 jenis monosakarida. Oligosakarida ini bisa berupa disakarida, trisakarida, kemudian tetrasakarida. Kalau yang disakarida itu merupakan hasil kondensasi dari 2 unit monosakarida. Contohnya apa? Misalnya laktosa, maltosa, dan sukrosa. Kalau trisakarida ini merupakan hasil kondensasi antara 3 unit monosakarida. Kalau tetrasakarida berarti terdiri dari 4 unit monosakarida. Nah, oligosakarida ini biasanya terbentuk karena adanya ikatan glikosidik antara molekul monosakarida pada atom C nomor 1 dengan gugus hidroksil atau gugus OH pada molekul lainnya. Nah, biasanya untuk oligosakarida ini, untuk penamaannya itu biasanya ikatan glikosidiknya ini terbentuk antara C1 dengan C3. Makanya 1-3. Jadi 13, 14, dan 16. Untuk ikatannya itu terjadi dalam bentuk molekul, bisa dalam bentuk molekul alfa dan molekul beta.